إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين أعزني وأعزكم الله جميعا. Merupakan sesuatu yang disepakati di antara kita bahwasanya kita semua ini merupakan salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendapatkan tarbiyah, mendapatkan nikmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa lepas begitu saja dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kita yang tidak bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita sangatlah butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kalau kita perhatikan diri kita dan kehidupan yang sedang kita jalani ini, maka sesungguhnya kita semua tidaklah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada kita semua. Baik nikmat tersebut berkaitan dengan diri kita secara pribadi, ataupun nikmat tersebut berkaitan dengan lingkungan yang kita hidup padanya, atau nikmat tersebut berkaitan dengan rohani kita, berkaitan dengan iman dan Islam kita. Masing-masing dari kita semua akan merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan itu. Diri kita secara pribadi benar-benar didapati padanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dengan mudahnya kita bisa berbicara. Dengan mudahnya kita bisa melihat dan membaca. Dengan mudahnya kita melakukan aktivitas kehidupan kita, baik itu makan, minum, bekerja, belajar dan lain sebagainya. Semua itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Demikian pula ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Nikmat yang berada di sekitar kita, yang sangat kita rasakan manfaatnya pun sangat luar biasa banyaknya.
nikmat udara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa batas. Nikmat hujan, nikmat mata air, nikmat panas, dan lain sebagainya dari berbagai macam nikmat. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk kehidupan kita dan untuk kemudahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ma'asyiral muslimin azzakumullah, nikmat Allah Subhanahu wa taala lainnya yang berkaitan dengan rohani kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang terbesar dalam kehidupan ini. Juga alhamdulillah sampai hari ini kita masih merasakannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an. Demikian banyaknya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Apabila seseorang di antara kita berupaya untuk menghitungnya, maka tidak akan mampu, walaupun dia adalah seorang yang cerdas dan menggunakan alat yang demikian canggihnya. Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Demikianlah ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an. Kita semua hakikatnya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak kelemahan, hamba-hamba Allah yang sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat bergantung dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an, sudah seharusnya bagi kita semua yang telah merasakan kenikmatan demi kenikmatan tersebut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekian banyaknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur. Dan dalam sekian banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya ternyata orang-orang yang bersyukur itu amatlah sedikit dari hamba-hamba Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah sudah seharusnya untuk menanamkan dalam sanubari kita tentang kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur kepada terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, niscaya aku akan tambah nikmatku tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang bersyukur atas nikmat Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya tambahan nikmat dan tambahan karunia tersebut. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dan jika kalian kufur, jika kalian ingkar terhadap nikmat-nikmat tersebut, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pernyataan dan peringatannya kepada kita semua. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang dengannya Allah akan tambahkan nikmat tersebut kepada kita, ataukah justru termasuk hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur, yang kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وشافعنا محمد بن عبد الله
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ibadallah. Setelah kita mengetahui akan kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut tidaklah cukup hanya sekedar dengan ucapan lisan, akan tetapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, berusaha memperbaiki kalbu kita semua, membersihkan kalbu kita dari berbagai macam penyakit-penyakit kalbu, penyakit hasad, penyakit syirik, dan berbagai macam jenis penyakit-penyakit kalbu lainnya. Demikian pula menghiasi kalbu tersebut dengan iman, dengan keyakinan-keyakinan yang mulia yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ma'asyiral muslimin azzakumullah, di antara bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berupaya memperbaiki lisan kita, karena sesungguhnya lisan ini amatlah berbahaya dalam kehidupan ini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam sekian hadisnya bahwasanya di antara sebab dimasukkannya seseorang ke dalam an-nar adalah dikarenakan tidak bisa menjaga lisannya. Namimah, perbuatan mengadu domba di antara kaum muslimin, perbuatan dusta, perbuatan istihza, dan berbagai macam dari perbuatan-perbuatan lisan yang bisa membahayakan si pemiliknya, yang bisa menjerumuskannya ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Perkara lisan adalah perkara yang sangat penting. Siapapun dari kita, baik yang muda, yang kecil ataupun yang tua, berkewajiban untuk menjaga lisannya, bertutur kata dengan tutur kata yang baik, bertutur kata dengan tutur kata yang lurus, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bertutur katalah kalian semua dengan tutur kata yang lurus. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah jami'an. Menjaga lisan termasuk salah satu simah, salah satu ciri dari tullabul ilm, salah satu ciri dari orang-orang yang mempelajari ilmu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjaga lisannya ketika muncul bawadirul fitan, ketika muncul tanda-tanda fitnah di tengah umat ini, berusaha menjaga lisannya, berhati-hati untuk tidak mengucapkan komentar sana dan komentar sini. Akan tetapi semuanya dibangun di atas at-ta'anni, dibangun di atas kehati-hatian, dibangun di atas sunnah, dibangun di atas hikmah. Dengan demikian seseorang akan bisa selamat dari fitnah tersebut, dan dengan itu dia termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan upayanya menjaga lisan tersebut. Demikian pula ma'asyiral muslimin a'azzakumullah jami'an, di antara bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang berusaha untuk mubadarah, untuk bersegera dan berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal menggunakan anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mencegah
salah satu anggota fisik yang dimilikinya dari perbuatan zalim kepada sesamanya, mencegah anggota fisik yang dimilikinya dari perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin, a'azzakumullahu jami'an, di antara bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita, kalbu kita, lisan kita, amalan-amalan jawarih kita, anggota tubuh kita yang lainnya. Yang dengan itu seseorang akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, serta akan ditambah nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tullabul ilm adalah aulan nas untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aulan nas untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Aulan nas untuk menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aulan nas untuk menghiasi dirinya dengan al-akhlaq al-karimah dan membersihkan dirinya dari al-akhlaq al-madmumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya, termasuk yang Allah katakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, termasuk dari sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. استووا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله.